Dinamis, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, demokrasi yang sehat tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui proses pendidikan yang panjang dan juga berkelanjutan. Mengutip pernyataan dari PBB bahwa pendidikan yang berkualitas itu adalah kunci dalam memutus mata rantai kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat partisipasi warga dalam kehidupan sosial dan demokrasi. Nah, karena itulah pada tanggal 24 Januari diperingati sebagai Hari Pendidikan Internasional. Dan peringatan ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan semata urusan ruang kelas dan juga rapor, nilai rapor ya teman pemilih, melainkan juga sebagai ruang pembentukan manusia yang berdaya dan mampu hidup bersama secara demokratis. Nah, untuk membahas tema ini lebih dalam, khususnya bagaimana sekolah menjadi ruang untuk penyemaian nilai-nilai demokrasi, hari ini kita telah bersama narasumber istimewa dan telah hadir bersama saya Ibu Mutik Roshidah SPD MPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Ya, baik. Ibu, beliau ini teman pemilih adalah Kepala SMK Negeri 1 Rota Bayat. Demikian ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Dinamis episode kali ini. Iya, baik Mbak, sama-sama Mbak. Ibu, sebelum kita masuk ke inti pembahasan utama pada episode kali ini Bu, mungkin Ibu berkenan untuk menyapa terlebih dahulu teman pemilih atau mungkin keluarga besar SMK Negeri 1 Rota, atau mungkin juga siapa saja yang berada di masyarakat Klaten yang melihat dan juga berkenan untuk memperkenalkan diri Bu. Baik, terima kasih Mbak. Teman-teman pemilih di wilayah Klaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutik Roshidah, Kepala SMK Negeri 1 Rota Bayat, di mana pada kesempatan kali ini kami diundang untuk hadir di KPU Klaten dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Internasional di tahun 2026 ini. Nah, terima kasih pada KPU yang telah mempercayai kami untuk mengundang kami untuk bisa sharing di acara ini. Ya, sama-sama Bu, terima kasih juga. Nah, Bu, SMK Rota Bayat nih Bu, selama ini aktif menjalin kerjasama dengan KPU Klaten ya, sebelum kita masuk ke tema utama kita Bu. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, bagaimana awal mula kerjasama ini dan apa saja bentuk kerjasama dengan KPU Klaten? Iya, baik. Awal SMK Rota Bayat bekerja sama dengan KPU itu adalah dengan adanya kurikulum di sekolah itu harus melaksanakan P5, di mana di situ kita bisa mempraktekkan atau memberi pembelajaran kepada siswa tentang demokrasi. Nah, dari situ mungkin kalau dari Bapak Ibu guru untuk memberikan materi itu ya bisa, cuman kurang maksimal. Nah, sehingga pada waktu itu dari sekolah mempunyai inisiatif untuk bekerjasama dengan KPU, di mana nanti ilmu-ilmu yang harus diberikan ke anak didik kita itu bisa lengkap kalau dari KPU. Nah, setelah itu kita mengadakan kerjasama dengan KPU dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan memang manfaatnya anak-anak itu bisa memperoleh ilmu tentang demokrasi dari prosedur awal sampai akhir yang diterapkan pada pemilihan ketua OSIS. Seperti itu Mbak. Ya, jadi pendidikan pemilih ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian berlanjut ada juga beberapa teman-teman yang magang di KPU Klaten juga ini Bu. Iya. Beberapa. Nah, mungkin tadi sudah bertemu ya Bu. Ada iya. ini masih ada dua ya. Ya, ada 2 siswa di kafe ya.
Mbak. DKV Ya, ya, nggih. ada di Febri sama yang satunya di Isna ya. Iya, iya, Ya, nggih. betul. Nah, ini Bu, jika dikaitkan dengan ikhtiar ya untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini, Bu. Bagaimana Ibu memandang kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan penyelenggara pemilu ini, Bu? Ya, baik Mbak. Jadi kolaborasi antara pendidikan dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU itu memang sangat dibutuhkan sekali, di mana untuk memberikan pendidikan kepada pemilih pemula itu memang sangat tepat apabila dari KPU itu bekerja sama dengan sekolah. Di mana kalau mungkin tidak ada kerjasama dengan sekolah untuk pemberian materi tentang demokrasi itu mungkin hasilnya kurang maksimal ya Mbak ya. Nah, sehingga dengan adanya kolaborasi antar dua instansi ini itu akan menjadikan anak-anak itu ke depannya siap untuk bisa menjadi pemilih yang Cerdas yang cerdas, yang bijak dalam pemilihan nanti. Dan tentunya nanti setelah lulus sekolah dari SMK itu apabila diminta untuk menjadi panitia kepanitiaan itu anak-anak sudah bisa. betul, iya. Dan mulai beberapa tahun ini kan untuk panitia penyelenggara pemilihan umum kan sudah mulai menyentuh ke anak-anak muda. Iya, betul, Dimana kalau betul. dulu-dulu itu kan Iya. pokoknya kalau yang sudah pernah menjadi Penyelenggara, panitia penyelenggara itu tuh dipakai terus. Tapi kan lama-lama dengan adanya perkembangan teknologi itu kan betul. sistemnya juga lain. betul. Nah, sehingga dengan teman-teman yang mungkin sudah senior itu untuk menyesuaikan agak susah ya, Mbak ya. Giliran anak muda ya, Bu. Giliran anak muda yang bisa menyesuaikan Iya, itu betul, karena dengan adanya cakap di IT juga itu nanti akan mempercepat proses penyelenggaraan di pemilihan umum. Ya, betul. Ngeten. Mengingat memang semakin lama semakin berkembang ya, Ya, Bu, ya. bagaimana kita mengelola pemilihan umum ini ya, Bu. JJ. Nah, mungkin saatnya bagi anak-anak muda ya untuk iya. diberikan bekal, siapa tahu nanti bisa menjadi penyelenggara, Iya. ikut sebagai penyelenggara. Betul. Nah, jadi ini adalah peran sekolah sebagai ruang pendidikan demokrasi ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, kita kan sering menyebut nih, Bu, keluarga itu adalah sebagai ruang pendidikan yang pertama. Iya. Nah, setelah itu kemudian ada ruang pendidikan kedua adalah peran-peran yang dijalankan di sekolah ya, Bu. Sekolah adalah ruang pendidikan utama setelah keluarga. Nah, untuk menyemai nilai-nilai demokrasi yang hakiki, ini bagaimana menurut Ibu memandang hal tersebut? Ya, baik Mbak. Jadi pendidikan yang utama dan pertama itu memang di keluarga. Namun di keluarga itu kan skupnya masih kecil ya, di mana di situ hanya mungkin dari keluarga inti, orang tua, anak, kemudian mungkin ada di atasnya lagi. Di situ mungkin untuk demokrasi masih sangat kurang ya apabila untuk penerapan demokrasi. Nah, sehingga pada saat anak sekolah dan orang tua itu mempercayakan putra-putrinya dititipkan di suatu sekolah atau mungkin saat ini dititipkan di SMK 1 Rotambayat. Nah, di mana di situ nanti akan lebih luas lagi. Jadi skupnya anak-anak itu mungkin dalam satu kelas itu mungkin ada 36 siswa, kemudian di tiap tingkat itu ada berapa ratus siswa, kemudian di sekolah itu ada berapa ribu siswa. Nah, berarti dengan adanya kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lebih banyak dari suku keluarga, itu akan bisa menjadikan anak itu mempunyai Mbak ya, pengalaman yang lebih tentang demokrasi. Nah, salah satu contohnya mungkin kalau di kelas itu ada pemilihan ketua kelas, tentunya itu juga harus menerapkan demokrasi, tidak asal pilih, ya, tidak asal pilih. Wes pokoknya si A itu aja. Nah, tidak seperti itu, sehingga itu di sekolah itu memang
pendidikan yang kedua itu memang iya. benar sekali. Mbak. Boleh saya katakan bahwa di sekolah ini adalah laboratorium demokrasi ya, Bu ya? Bisa Nah, ya. lalu ini Bu lebih dalam lagi ya, bagaimana Bu kalau upaya-upaya apa saja yang ada di sekolah ini khususnya untuk di SMK Negeri 1 Rotabayat dalam mewujudkan ruang kelas yang dan sekolah yang sebagai laboratorium demokrasi, Bu. Baik Mbak. Jadi sekolah sebagai laboratorium demokrasi atau mungkin diawali dari kelas ya, sebagai laboratorium demokrasi ini dari Bapak Ibu guru ini memang menekankan pada siswa itu untuk saling berkolaborasi dalam tanda petik. Kolaborasi ini bukan berarti pada saat ulangan terus berkolaborasi, itu tidak. Namun apabila dalam pembelajaran kita mempelajari suatu materi itu berkolaborasi, berdiskusi, dari situ nanti anak-anak itu bisa menyampaikan ide-ide, kemudian yang lain itu bisa anak-anak bisa menghargai dari teman-teman yang mengeluarkan ide itu, sehingga dari situ nanti akan muncul bahwasanya di suatu kelas atau di satu pembelajaran itu bisa mempraktekkan demokrasi yang diawali dari kegiatan yang diberikan dari Bapak Ibu guru kepada siswanya. Ya, seperti itu ya. Secara tidak langsung bisa mempelajari nilai-nilai musyawarah. Betul, seperti itu ya Bu ya. Saling menghargai gitu. Ya. Kemudian jujur dengan hati nurani yang dia ada di dalam hatinya itu bisa diungkapkan secara jujur, misalnya untuk bisa memberikan saran motivasi kepada mungkin teman-teman yang akan diajukan untuk menjadi ketua kelas misalnya pada saat pemilihan. Nah itu pastinya itu juga sangat dibutuhkan dalam berdemokrasi di kelas. Menghargai pendapat orang lain ya Bu ya. Kemudian kemampuan diplomasi juga ya Bu ya, bisa dipelajari secara tidak langsung. Itu adalah nilai-nilai yang nanti akan dipakai untuk proses demokrasi dari tingkat paling bawah itu ya. Bawah ya Bu. Di kelas. Lebih konkret lagi Bu, kalau untuk pembelajaran demokrasi ini dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan ya Bu ya. Mungkin secara prosedural dan juga substansial ya Bu ya. Nah, ruang apa saja nih Bu yang bisa yang memiliki potensi mungkin ya Bu ya untuk dimanfaatkan untuk mengimplementasikan pembelajaran tersebut di sekolah. Oke, baik. Jadi kalau secara prosedural ya, kita itu untuk memberikan pembelajaran demokrasi itu pada saat pemilihan ketua OSIS, di mana itu melalui beberapa tahap ya, melalui beberapa tahap dari mungkin yang akan dicalonkan siapa ya, penjaringan dulu, kemudian membuat prosedurnya, setelah itu nanti sebelum pemilihan ada kegiatan-kegiatan mungkin. Berarti itu ada panitianya juga ya Bu? Ada. Jadi dari pembentukan panitia, dari siswa, semuanya dari siswa. Sampai ke pembuatan surat suara itu juga dari siswa. Itu melibatkan dari semua siswa, namun dari tim OSIS yang lama itu bekerja sama mungkin dengan kelas yang jurusannya DKV itu nanti bisa untuk mencetak surat suaranya, yang mendesain juga anak-anak DKV. Dan itu juga seperti halnya pada saat kita pemilihan beneran ya, dilipat dengan baik, kemudian lipatan setelah kita nyoblos itu juga nggak terlihat ya, nggak terlihat coblosannya di sebelah mana seperti itu. Nah, sehingga sampai ke pelaksanaan itu kita laksanakan ya. Dan sebelum pelaksanaan itu, kita juga mengundang dari beberapa pihak, diantaranya dari KPU, dari Bawaslu, untuk memberikan bekal kepada anak-anak yang akan memilih. Sehingga pada saat pemilihan, pada saat pemilihan ketua OSIS itu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Sehingga nanti di sana jujur, adil itu tetap bisa dilaksanakan. Nah, pada saat pelaksanaan, mungkin nantinya itu juga kita akan mengundang Bawaslu, karena kemarin pada saat pelaksanaan itu belum ada Bawaslu. Jadi hanya diawasi dari tim saja, tim kita sendiri, tim internal. Sehingga
dari Bawaslu kemarin juga memberi masukan bahwasanya pada saat pelaksanaan itu akan lebih baik lagi apabila Bawaslu juga didatangkan, dihadirkan, sehingga memang benar-benar seperti halnya kita pemilihan umum pada kenyataannya. Pada kenyataannya, betul. Ya, berarti kan ada pembelajaran demokrasi yang sangat, bahkan teman-teman bisa langsung merasakan sendiri menjadi panitia seperti itu ya Bu ya. Kemudian, tapi ada debat juga Bu. Ada. Nah, itu dia malah ada apa ya namanya, berarti belajar untuk mengungkapkan pendapat gitu ya Bu ya. Berkomunikasi. Ya, kemudian yang ini yang secara substansi ya. Jadi kita memberikan pembelajaran pada anak bahwasanya dalam pemilihan itu tidak hanya semata-mata pelaksanaannya itu bagaimana toh, tidak seperti itu, tapi di situ maknanya. Apa yang bisa diambil dari pembelajaran demokrasi, bahwasanya kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, kita harus bisa jujur, kita harus bisa tanggung jawab, seperti itu. Sehingga dari segi substansi dan prosedural itu semuanya insya Allah bisa tercapai. Gitu ya. Ya memang dewasa ini ya, seiring dengan perkembangan zaman juga ini Bu ya, kita juga menghadapi krisis nilai demokrasi juga di masyarakat ya Bu ya. Misalnya kan memudarnya keinginan untuk bermusyawarah bermufakat seperti itu. Kemudian ada juga kalau di berita-berita itu Bu, mungkin menguatnya sikap transaksional, kemudian sulit menerima keputusan juga. Nah, mungkin juga kan didukung dengan berkembangnya media sosial yang secara pesat yang kita tidak tahu kadang berita ini benar atau tidak. Cuma kan kalau anak sekolah biasanya ya sudah beritanya berkembang sedemikian rupa ya Bu. Nah, apakah fenomena seperti ini juga berdampak Bu di dunia pendidikan Bu? Dari dunia pendidikan mungkin sebelum berdampak lebih jauh. Jadi dari kita Bapak Ibu guru itu juga mengantisipasi bahwasanya anak-anak di sekolah kami itu kita usahakan jangan sampai mereka itu egois ya dengan keadaan yang ada. Namun kita harus punya empati, kita harus juga cakap teknologi dalam arti kita bijak teknologi. Karena pada saat sekarang ini mungkin di media sosial itu kalau ada suatu masalah kemudian diposting, kemudian orang-orang yang berkomentar itu kalau tidak mempunyai ilmu itu kan komentarnya asal saja. Padahal kan itu harus kita pikirkan plus minusnya apabila kita mau mengutarakan sesuatu. Sehingga dari situ kita Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran itu juga menyelipkan ilmu-ilmu tentang kita bijak bermedia sosial ya. Agar anak-anak kami itu tidak terjerat dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti akan bisa berbuntut panjang yang menjadikan anak tersebut itu nantinya tidak akan bisa sukses karena dengan adanya dia mungkin mengomentari di media sosial dengan bahasa yang tidak baik seperti itu. Ada namanya jejak digital ya Bu. Nah, itulah digital nanti untuk teman-teman mungkin di tingkat SMP, SMA nantinya masih akan berkembang, masih akan mengenyam pendidikan, kemudian nantinya akan mungkin berkarya seperti itu ya Bu ya. Nah, semua yang pernah dilakukan di media sosial masih akan terekam dan mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan nantinya gitu. Jadi lebih baik menulis dengan bijak, kemudian menyaring berita juga ya Bu ya. Nah, ini tadi kaitannya adalah dengan kalau pemilu itu kan sering ada hoax Bu. Nah gitu. Nah, kadang-kadang beberapa dari yang saya dengar itu kadang-kadang teman-teman ini mungkin belum enggan untuk ikut memilih, untuk ikutnya karena menyaksikan berita yang hoax kebanyakan mungkin ya Bu, dan mungkin ramai di media kan, jadi itu saya mau milih siapa jadinya bingung gitu kan. Itu tadilah kalau ketika ada
Jadi mungkin pembelajarannya ketika ada pemilos di sekolah dan kemudian ada debat, nah Yeah. seperti itu kan, kita di situ bisa menyaksikan kualitas dari teman-teman kita Iya, ya, betul yang betul. mengajukan diri sebagai calon Calon. calon. Nah di situ kita bisa belajar untuk memilih ya Bu ya. Betul betul. Di situ ada visi misi, kemudian Mhm. bagaimana mereka menyampaikan pendapat. Mhm mhm. Itu salah satu pembelajaran juga Iya, ya Bu ya. termasuk Nah, programnya 1 tahun ke depan itu bagaimana yang mhm. disampaikan gitu kan, Ya, Mbak? betul betul. Heeh Nah, itu kan kalau mungkin kalau di tingkat SMA mungkin SMK, SMA mungkin heeh. belum sampai ke bikin berita hoax untuk menjelekkan salah satunya mungkin Iya nggak iya. seperti itu ya, Bu Iya ya. iya. Kalau nanti untuk lingkup yang lebih besar lagi, kita harus juga dewasa untuk bisa apa namanya? Apa ya? Menyimpulkan Iya. berita apapun ya, Bu ya. Nggih Nah, nggih. gitu. Nah, Tidak bukan langsung percaya gitu ya, Mbak, ya? iya. Nah, itu nanti kaitannya dengan kita harus memilih siapa kayak gitu kan. Betul, iya iya iya. Baik, Bu. Nah, ini Bu, kalau terkait dengan keteladanan ya, Bu, di sekolah adalah tempatnya kita belajar ya. Di situ ada guru sebagai pendidik. Nah, seberapa penting keteladanan dari keteladanan demokratis dari guru sebagai pendidik ini dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, Bu? Iya. Seberapa penting? Ya, itu sangat-sangat penting, Mbak. Hmm. Karena anak-anak itu pastinya akan melihat Bapak Ibu guru itu bagaimana. Hmm, Ya, hmm, utamanya dengan menyikapi demokrasi. hmm, Kalau Bapak Ibu gurunya itu bisa menjadikan teladan yang baik, pastinya anak-anak nanti juga akan mendapatkan ilmu demokrasi yang baik. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya itu tidak bisa menjadikan teladan, ya itu nanti akhirnya ke depannya ya anak-anak itu sakar PDW, Mbak. Nah, betul, di ya. sekolah kami memang kami greteh untuk ke Bapak Ibu guru agar Bapak Ibu guru itu bisa dijadikan toladan bagi siswa-siswi kita. Tidak hanya di demokrasi saja, tapi untuk pembentukan karakter ya, itu juga dari Bapak Ibu guru juga harus memberi contoh yang baik. Tapi apakah ada kurikulum khusus nggak Bu untuk misalnya praktik baik demokrasi yang mungkin rutin dilakukan di SMKN Rota 1 Bayat selain tadi pemilos seperti itu? Karena kan demokrasi nggak hanya tentang memilih ya Bu Iya, ya, iya, iya, iya. karena juga ada apa ya prinsip-prinsip yang bisa diambil. Ya, ya. Kalau kurikulum secara apa ya, secara nyata tentang demokrasi itu eh, belum ada. Namun di situ untuk sekarang ini standar kelulusan itu ada 8 dimensi profil lulusan, diantaranya kewargaan. Nah, di Oh, kewargaan itu kan nanti di dalamnya kita bisa memasukkan tentang demokrasi. demokrasi. Ya, sehingga pada saat kami diundang di KPU dulu juga kami mengusulkan bahwasannya dari KPU mengundang mungkin waka kesiswaan atau dari pengurus ketua OSIS atau mungkin dari ini ya pembina OSIS seperti itu di satu kabupaten dikumpulkan kemudian di sana membentuk apa ya kurikulum yang nantinya masuk di kewargaan itu tentang demokrasi. Kewargaan itu PPKN itu Bu, kewarganegaraan atau Ada mata pelajaran PKN ada juga. PKN. Ya, tapi nanti anak-anak apabila lulus itu dari 8 dimensi profil lulusan, di mana yang kedua itu adalah kewargaan, itu anak-anak juga harus terbentuk seperti itu. Kewargaan. Kalau dulu kan P5 ya, sekarang maksudnya gitu. di kokurikuler itu masuk di kewargaan. Nah, Mungkin nanti ke depan ya Bu bisa Ya. kita rumuskan bersama-sama Iya. agar teman-teman sejak dini sudah lebih baik lagi Ya. dalam berdemokrasi nantinya Betul, ya Bu ya. betul, betul. Baik Ibu, sebagai penutup nih Bu. Nah, Cih. tema peringatan Hari Pendidikan Internasional tahun 2026 ini Bu, ini kan tentunya membawa angin segar juga untuk anak-anak muda Ya. ya Bu ya, melibatkan generasi muda secara langsung. Nah, generasi muda ini kan sebagai kunci perubahan ya Bu. Ya. Apa nih harapan yang ingin disampaikan Ibu dalam momentum Hari Pendidikan Internasional tahun ini? Ya. Dan juga untuk anak muda, untuk pendidik juga mungkin masyarakat Ya. Klaten dan juga untuk negara. Baik, harapan kami di Hari Pendidikan Internasional ini untuk anak didik kami ataupun untuk anak-anak yang masih
menjadi siswa atau murid ya. Saat ini siswa itu untuk istilahnya murid, Mbak. Diganti murid lagi. gitu. Dulu kan murid ya. Kemudian ganti siswa, ganti peserta didik, sekarang ganti murid lagi. Murid. Ya, saya harapkan anak-anak itu tetap semangat untuk belajar sepanjang hayat. Jadi jangan hanya pada saat sekolah berhenti di SMK, kemudian bekerja itu belajarnya berhenti. Jangan sampai seperti itu. Nah, sehingga dari lahir sampai mati itu harus diisi dengan kita harus tetap belajar. Ya. Kemudian untuk anak-anak juga saya mohon untuk tetap memegang teguh rasa tanggung jawabnya dia sebagai siswa, kemudian bisa menghargai orang lain, bisa bijak di teknologi, cakap di teknologi, karena pada saat ini itu kalau kita bermedsos memang harus mempunyai ilmu. Kemudian untuk berdemokrasi, harapan kami anak-anak itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan nantinya bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang bisa memajukan bangsa dan negara ini. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, mungkin di Hari Pendidikan ini saya mengharapkan Bapak Ibu guru tetap meningkatkan kompetensinya, di mana dengan kompetensi yang semakin baik, kompetensi yang semakin tinggi, itu bisa akan menjadikan siswa atau bisa mentransfer ilmunya dengan baik dan akhirnya siswa itu akan semakin berkualitas pendidikannya. Kemudian bagi masyarakat atau bangsa dan negara, kalau masyarakat itu tentunya saya harapkan bisa menjadi apa ya Mbak itu namanya? Masyarakat itu bisa mendukung bidang pendidikan ya, dengan sekolah itu bisa bekerja sama dengan baik, sehingga dengan adanya dukungan dari masyarakat itu nanti pendidikan bisa berjalan lebih baik lagi. Jangan sampai orang tua itu menitipkan anak ke sekolah langsung cul seperti itu saja. Kita butuh dukungan orang tua karena orang tua juga bagian dari masyarakat, sehingga dengan adanya kerjasama dari orang tua, masyarakat dan sekolah itu insya Allah nanti apa yang kita inginkan, goalnya untuk anak itu mau kita bentuk bagaimana itu akan tercapai dengan baik. Kemudian untuk negara, bangsa dan negara itu tentunya kami berharap bisa melaksanakan pemilihan umum dengan baik, jujur dan adil, sehingga bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, dan semua masyarakat tentunya apabila sudah ada pemimpin yang terpilih itu hendaknya bisa menerima dengan baik, sehingga tidak ada lagi dendam-dendam antara satu dengan yang lain. Itu kalau sudah selesai ya selesai seperti itu saja. Nah, sehingga dari situ semua bisa bersama-sama untuk menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rangka untuk meningkatkan bangsa dan negara ini lebih baik, sehingga nanti kalau semua prosedur itu bisa berjalan baik, pemilih dengan melaksanakan kewajibannya dengan baik, insya Allah negara ini akan menjadi baldatun thayyibun warabun ghafur, jadi negara yang baik, kemudian penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan kami seperti itu. Ngaten, Mbak. Ya. Luar biasa sekali, Bu. Yang saya catat adalah pendidikan itu belajar, kita tidak pernah berhenti untuk belajar ya. Terus menerus belajar, karena nanti kita akan terbentuk dari sana ya, Bu ya. Betul. Dan pemimpin ini kita pilih dari benar-benar dari dari proses kita belajar juga, kan? Dari proses kita belajar nanti akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan. Gitu. Baik Ibu, Bu Mutik Roshidah, terima kasih sekali atas diskusi yang sangat menarik dan juga inspiratif. Dan sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Dinamis episode kali ini, Bu. Sami-sami, Mbak. Alhamdulillah. Baik. Teman pemilih, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan,
tetapi juga tentang membentuk cara berpikir, bersikap, dan juga mengambil keputusan secara demokratis. Sekolah bukan sekedar tempat belajar, melainkan juga ruang penting untuk menyemai nilai musyawarah, kemudian toleransi, kemudian mengambil tanggung jawab, kemudian penghargaan juga terhadap perbedaan. Hari Pendidikan Internasional 2026 mengingatkan kita bahwa penguatan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan juga berkeadilan hanya bisa terwujud jika semua pihak berjalan beriringan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan juga negara dengan melibatkan generasi muda sebagai subjek perubahan. Saya Luvita pamit undur diri. Nantikan podcast Dinamis berikutnya dengan tema-tema menarik seputar demokrasi dan juga kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinamis, persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Saya akan berpijak seterusnya. dialog